Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Ramawati dengan NIM 22043050. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Perlukah pendidikan Pancasila khususnya di perguruan tinggi? Jika dilihat lagi secara mendalam, pendidikan Pancasila sangat diperlukan terutama dalam pembentukan karakter dan moral pribadi dan bangsa. Dalam bidang politik, banyak politikus yang bersikap melenceng dari nilai-nilai Pancasila dan bahkan menyalahgunakan kewenangannya. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan dan membangun pemahaman masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai dan jiwa Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Seperti yang kita ketahui, di dalam kehidupan sehari-hari saat ini terjadi pergeseran di dalam kehidupan bermasyarakat dari hidup sederhana menjadi hidup konsumtif dan lebih mencintai produk luar negeri dibandingkan produk dalam negeri. Contohnya lebih mencintai dan menyukai menggunakan produk ataupun masakan yang berlabel internasional daripada yang dihasilkan dari produk Indonesia. Yang kedua adalah kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Saat ini kita hidup di zaman sekarang di mana informasi dan teknologi yang berubah dan mengalami perkembangan sangat cepat setiap harinya. Tanpa kita sadari menimbulkan dampak yang sangat mengkhawatirkan bagi kita sendiri. Contohnya kerusakan lingkungan yang adalah akibat dari untuk kebutuhan hidup orang sekitar ditambah dengan jumlah populasi Indonesia yang semakin bertambah yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan di mana lingkungan tersebut akan dipergunakan oleh anak dan cucu kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dengan adanya pendidikan Pancasila, memberikan pemahaman kepada kita sebagai mahasiswa dan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga keseimbangan alam demi kehidupan anak dan cucu kita kelak. Yang ketiga adalah kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan atau solidaritas nasional. Saat ini kita dihadapi dengan permasalahan kesatuan persatuan, terutama dengan munculnya permasalahan yang timbul seperti maraknya ujaran kebencian di media sosial, bahkan permasalahan gerakan separatis yang ada di Papua, yang sampai saat ini banyak menimbulkan korban jiwa, baik masyarakat ataupun aparat negara. Yang keempat adalah kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Saat ini masalah pergaulan sangat mengkhawatirkan, karena banyak anak muda yang menjadi korban akibat kekerasan, remaja perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual, sampai kasus aborsi yang bermunculan di media sosial. Kemudian, masalah penyebaran narkotika yang pada umumnya penggunanya adalah anak remaja. Yang kelima adalah kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Akibat dari perkembangan iptek di zaman sekarang ini, mengakibatkan psikologi masyarakat Indonesia mengalami perubahan atau dekadensi moral. Karena saat ini kita bisa perhatikan bagaimana perilaku kehidupan sehari-hari anak remaja. Yang keenam adalah kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat ini sangat penting peran aktif daripada aparatur negara, yaitu kepolisian, dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat Indonesia. Yang ketujuh adalah menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Ini diharapkan peran serta mahasiswa dalam mengimplementasikan, memberikan pemahaman, serta mengenai ideologi Pancasila. Berkaitan dengan ketujuh poin tersebut, manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki 3 jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan spiritual atau SQ, serta kecerdasan emosional atau EQ. Pada pembelajaran atau perkuliahan pendidikan Pancasila ini berkaitan dengan 3 aspek kecerdasan. Kecerdasan intelektual berkaitan dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila, berkaitan dengan norma-norma yang ada di dalam Pancasila.
Kecerdasan spiritual berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kecerdasan emosional berkaitan dengan perilaku, pola pikir agar terciptanya keamanan, ketertiban, dan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, mata kuliah pendidikan Pancasila sangat kompleks karena berkaitan dengan ketiga kecerdasan yaitu intelektual, spiritual, dan emosional. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila di perguruan tinggi sebagai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kompetensi yang harus dicapai di mata kuliah pendidikan Pancasila sesuai SK Dirjen Dikti nomor 38-Dikti/Cap/2002 Pasal 3 Ayat 2 agar dapat memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki kemampuan untuk mengenali kesejahteraan hidup, memiliki kemampuan untuk mengenali perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai budaya bangsa. Sedangkan, alasan diperlukannya Pancasila menurut Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2013 yaitu memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa, memberikan pemahaman atas nilai dasar Pancasila, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi dalam bermasyarakat, serta untuk membentuk sikap mental mahasiswa yang mengapresiasi nilai Pancasila. Pentingnya Pancasila juga bertujuan dalam mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani, mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni, serta mampu mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya. Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi tercantum dalam Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi nomor 914-E-T-2011 tentang perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan Pancasila minimal 2 SKS. Selanjutnya dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012. Yang pertama, Pasal 2 yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah Pasal 35 Ayat 5 yang menegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bangsa Indonesia. Jadi, mengapa Pancasila harus ada dipelajari di perguruan tinggi? Karena di samping untuk mewujudkan peran serta mahasiswa dalam pemahaman jiwa semangat dan nilai-nilai Pancasila untuk diimplementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, juga telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012, yakni disebutkan bahwa Pancasila, agama, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai mata kuliah wajib nasional yang diberlakukan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Demikian penjelasan materi mengenai alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.